Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, ini kita lagi berada di Tabu Lampot Long Murbei. Nah, ini buahnya sangat banyak, teman-teman. Ini sebelumnya juga tidak berbuah. Nah, beberapa bulan yang lalu di YouTube ada yang bertanya, bagaimana caranya membuat Long Murbei bisa berbuah karena punyanya dia katanya tidak berbuah. Nah, kebetulan waktu itu punya saya belum berbuah, teman-teman. Jadi saya sempat nanya sama teman yang lain, katanya untuk berbuah jangan dikasih pupuk sehingga tanaman ini agak kerdil ya, tapi buahnya yang di sebelah sana itu tinggi sekali karena saya pupuk. Itu juga tidak berbuah ya. Nah, ini juga sebelumnya tidak berbuah. Walaupun sudah kita tidak kasih pupuk masih tetap tidak berbuah ya. Akhirnya saya nanya kepada teman yang ada di Denpasar, akhirnya bisa, teman-teman. Tapi Long Murbei memang lebih cenderung berbuah di daerah panas ya. Kalau di Denpasar tidak terlalu dirawat, diapa-apakan dia berbuah, teman-teman. Nah, kali ini itu yang akan kita bahas. Ini saya di daerah dingin di Kintamani. Bagaimana caranya Long Murbei bisa berbuah selebat ini ya, teman-teman. Jadi untuk itu tonton videonya sampai habis, teman-teman. Jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe ya, untuk membuat agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau dari dekat seperti inilah kira-kira ya. Ini sudah ada matang buahnya satu, teman-teman. Nah, ini sudah bisa dikonsumsi ya. Nah, dulu seperti itulah, kalau kita tidak rawat buahnya cuma satu, nggak sebanyak ini, teman-teman. Ini sekarang saya upload buahnya belum matang ya. Ini karena saya tumbang sari dengan tomat. Nanti kalau sudah matang mungkin tomat ini akan jauh lebih besar jadinya. Jadi takutnya buahnya tidak kelihatan, teman-teman. Nah, ini kita juga tumbang sari ya beberapa tabu lampot. Nah, ini juga ada tabu lampot yang jelek-jelek ya, teman-teman, yang tidak berdaun. Ini pohonnya saya minta dari teman ya. Soalnya teman saya udah nggak bisa ngerawat tanamannya. Jadi ada beberapa pohon yang nggak berdaun nih, seperti pohon apel, ada kedondong juga nggak dirawat. Jadi saya minta ya. Nah, ini akan kita rawat. Nah, coba nanti dalam waktu 2 bulan seperti apa ya setelah kita rawat ya. Nanti pasti buahnya akan lebat, teman-teman. Nah, ini pohon apel ya, tidak berdaun ya, tapi masih hidup saya lihat, makanya saya berani minta. Nah, itu dah, biar gampang saya rawat. Di tabu lampotnya kita tumpang sari dengan sayuran seperti ini. Ada cabai di polybag, ada sayur kol ya. Jadi nanti kita sekali siram semua kena seperti ini. Ini sayur kol, teman-teman, yang sudah di polybag ya. Ini sudah saya pindahkan dari 4 hari yang lalu, teman-teman. Ini sekarang karena ini sudah agak besaran ya, kita tinggal taruh seperti itu di tabu lampot. Nanti kalau kita kocor itu semuanya kena, teman-teman. Jadi kita kocor sayurnya, tabu lampotnya kena otomatis. Tabu lampot akan terus terawat, jadinya ya subur seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita cuma merawat tabu lampot aja kan kita kadang membosankan kalau belum berbuah, teman-teman. Jadi dengan ditumpang sari dengan polybag seperti ini, merawat jadi lebih menyenangkan ya, karena sekali rawat semuanya kena. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini kita kocor. Sama juga Long Murbei-nya sama, teman-teman, kita rawatnya. Nah, ini kan di pot juga. Ini kita baru buat tempat pembibitan ya, teman-teman. Nah, tempat membuat bibit kecil-kecilan ya. Jadi cukuplah untuk ditanam untuk konsumsi sendiri. Nah, ini Long Murbei-nya pohonnya besar sekali, teman-teman, karena ini sering dipupuk dan berbuah paling cuma 1 atau 2 aja. Nah, yang sebelahnya pohonnya kerdil tapi buahnya banyak. Walaupun tidak kasih pupuk ya kemarin, tapi tetap tidak berbuah, teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, teman-teman, untuk memaksa Long Murbei ini agar berbuah cepat ya, alat-alat yang saya siapkan pertama pisau dan tali rapia, teman-teman. Jadi sangat praktis ya. Ya, caranya adalah seperti ini, teman-teman. Kita ikat ujungnya ini melingkar ya. Nah, ini saya dapatkan resepnya dari teman ya. Dan setelah saya praktekkan ternyata benar. Jadi tujuannya ini, kalau kita tidak ikat seperti ini kan dia akan tumbuh terus, berkembang. Jadi batangnya akan terus berkembang terus. Nah, ini kita tujuannya menghambat batang ya, sehingga dia pertumbuhannya kita lambatkan, sehingga nutrisi itu akan menjadi menjadi bunga seperti itu, teman-teman. Jadi nutrisinya tidak ke pertumbuhan. Ya, cara ini memang cukup ekstrim ya, teman-teman. Tapi hati-hati ya. Tapi pohon Long Murbei ini agak lentur ya, tidak gampang patah. Karena teman-teman bisa lihat ya, yang tadi itu kan yang buahnya banyak, yang sebelahnya itu melingkar ya. Itu saya benar-benar memang lingkarkan seperti itu. Dan ternyata sekarang buahnya banyak sekali. Nah, itu dah. Kita cuman punya dua ini pohonnya, teman-teman. Nah, ini pohonnya subur sekali, tinggi sekali. Beda dengan yang di sebelahnya ya. Ini buahnya cuma 1, teman-teman. Nah, ini
kita ikat seperti ini ya. Jadi yang panjang-panjang, cabang yang panjang-panjangnya kita ikat. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sangat gampang ya. Cara lain juga bisa teman-teman lakukan dengan cara menggores batang ya. Cuman ini kan batangnya masih kecil-kecil, takutnya kalau saya gores nanti patah seperti itu teman-teman. Ya karena pohonnya masih kecil ya. Tapi ini tergolong subur sekali teman-teman, karena ini saya rawat dan pupuk seperti biasa ya. Yang sebelahnya itu sempat saya tidak rawat karena ada yang menyarankan kalau terlalu subur tidak mau berbuah seperti itu. Jadi saya tidak pupuk yang sebelahnya. Yang saya kocor dengan air juga jarang, tapi tetap tidak berbuah. Nah setelah saya lingkarkan seperti ini baru berbuah. Dan juga tanaman ini mungkin memang cocoknya di daerah panas teman-teman, karena di sini daerah dingin jadi memang agak susah berbuah ya. Kalau di daerah panas bisa berbuah seperti biasa. Tapi dengan cara dilingkarkan seperti ini, buahnya akan jadi banyak sekali seperti itu. Jadi bisa dilihat yang tadi ya, cabangnya setiap ruas cabang itu ada buahnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk perawatannya ya seperti biasa ya. Sekarang saya akan rawat seperti biasa. Saya di bawah pohonnya tentunya di tabung pot, di potnya kita isi beberapa tanaman sayur ya, biar kita bisa sekali rawat semua tanamannya kena seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat gampang ya. Triknya sederhana, tapi banyak yang belum tahu, banyak yang nanya dulu bagaimana caranya bisa membuat tanaman Longmurbae ini gampang berbuah di daerah dingin seperti itu. Kalau di daerah panas memang lebih gampang berbuah, cenderung lebih gampang dia berbuah teman-teman. Ya teman-teman, untuk perawatan tabung pot Longmurbae-nya ya pemupukannya rata-rata sama seperti ini teman-teman. Saya memakai air yang dicampur dengan kohe ayam. Ini adalah kohe ayam petelur ya. Ini pupuk yang udah berumur di atas 2 minggu. Saya pakai perbandingan untuk perawatan 1:15, artinya 1 liter kohe ayam petelur dicampur dengan 15 liter air. Kalau kohe baru mungkin bisa pakai 1:20 ya teman-teman. Jadi perawatan cukup dikocor seperti ini ya. Jadi yang tidak punya kohe juga bisa memakai NPK Mutiara dicampur dengan air, tentunya dengan dosis yang menyesuaikan ya. Untuk tanamannya jenis atau baru umur tanamannya itu harus disesuaikan teman-teman, biar tidak berlebihan ya. Kalau takaran airnya kurang atau pupuknya berlebihan, itu bisa membuat tanaman jadi mati teman-teman. Nah itu untuk Longmurbae-nya kita kocor pakai ember ini ya, karena ini pohonnya sudah besar jadi memerlukan pupuk yang agak banyak. Ini bisa diaplikasikan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau 2 minggu sekali tidak apa-apa teman-teman. Karena di sini kan saya taruh sayuran ya, seperti cabai atau kol. Jadi kalau disiram sering-sering ya cabai atau kolnya cepat besar teman-teman. Nah tentunya tabung potnya juga akan kena sisa-sisa pupuk kocor ini teman-teman. Jadi sangat praktis dan sangat gampang ya. Sekali rawat sebanyak tanaman yang kena. Ya, jadi tidak perlu ribet-ribet ya pupuk. Seperti ini juga gampang kita mendapatkan atau membuatnya, nggak perlu menunggu waktu yang lama. Mungkin pakai buah-buahan yang busuk itu waktunya lama teman-teman. Kalau ini praktis. Kalau kohe baru seperti yang saya bilang ya, baru keluar kohenya bisa pakai 1:20 seperti itu. Ya segini videonya tentang cara memaksa tanaman Longmurbae agar bisa cepat berbuah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.